Selamat datang di channel Nimehara, tempat bersatunya para fans One Piece, baik teori, fakta yang belum terungkap, dan pembahasan dari sudut detail yang belum dibahas Eiichiro Oda. Informasi yang kalian dapat tidak hanya mengikuti alur cerita, namun terdapat analisis mimin yang menarik lainnya. Tentunya terkiat fakta-fakta kecil yang terlewat dari manga maupun animenya. Mari kita mencoba memecahkan misteri besar siapa Joy Boy dan Abad Kekosongan, dan hubungannya dengan Bakasenko Luffy yang sekarang ini dan nantinya. Setiap video di channel ini dibangun dengan riset berbagai sudut pandang kritis dan dengan semangat penuh sebagai pejuang One Piece. Cerita kali ini membuka kembali kelanjutan dari bab sebelumnya, namun dengan atmosfer yang lebih mendalam. Dunia sedang dilanda gejolak besar. Tanah Suci, tempat yang dulu dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kekuatan, kini menghadapi krisis yang mengerikan. Penduduknya kehilangan segalanya, rumah, harta, dan harapan. Desas-desus menyebutkan bahwa kebakaran besar telah menghanguskan wilayah itu, dan dalam dibalik semua ini adalah sosok yang ditakuti di seluruh lautan, Monkey D. Dragon, panglima tertinggi tentara revolusioner, pria yang dianggap sebagai manusia paling berbahaya di dunia. Pemerintahan dunia, yang selama ini tampak tak tergoyahkan, tidak gentar menghadapi bajak laut legendaris, Yonko, atau kelompok-kelompok pemberontak kecil. Namun, ada satu ancaman yang membuat mereka benar-benar waspada, tentara revolusioner. Bahaya yang ditimbulkan oleh organisasi ini bukan hanya karena keberadaan Dragon sebagai pemimpinnya, tetapi juga karena visi besar yang diusungnya, menggulingkan pemerintahan dunia dan mengakhiri tirani mereka. Dragon bukanlah sosok yang muncul begitu saja. Perjalanannya menuju puncak revolusi dirancang dengan cermat sejak awal. Ia memulai karirnya sebagai marinir, mempelajari sistem dari dalam, sebelum akhirnya membelot dan mendirikan kelompok pejuang kemerdekaan yang kemudian berkembang menjadi tentara revolusioner. Dragon tidak pernah menyia-nyiakan waktu dalam petualangannya. Ia menjalin hubungan dengan para cendekiawan terhebat dan tokoh-tokoh paling berbahaya di dunia. Salah satu hubungan pentingnya adalah dengan Dr. Vegapunk, terutama terkait insiden tragis di Ohara, tempat para sarjana dibantai karena meneliti sejarah terlarang. Melalui peristiwa di Ohara, Dragon mulai membentuk kelompok yang awalnya dikenal sebagai pejuang kebebasan, sebuah kelompok tentara bayaran yang berjuang demi keadilan. Kelompok ini beranggotakan individu-individu luar biasa, seperti Dragon sendiri, Ivankov, dan Bartolomeo Kuma. Bersama-sama, mereka meletakkan fondasi bagi apa yang kini menjadi kekuatan revolusioner terbesar di dunia. Meski dikenal sebagai pemimpin revolusi, Dragon bukanlah sosok yang kejam atau haus kekuasaan. Sebagai mantan marinir, ia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai seperti membantu sesama. Ivankov pernah mengatakan bahwa, pada dasarnya, tujuan Dragon tidak jauh berbeda dari marinir, menolong orang-orang yang tertindas. Namun, perbedaannya terletak pada cara Dragon melihat dunia. Ia menyadari bahwa pemerintahan dunia, yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi sumber penderitaan bagi banyak orang. Keyakinan inilah yang mendorongnya untuk melawan sistem yang korup. Hubungan Dragon dengan putranya, Monkey D. Luffy, juga menunjukkan sisi kemanusiaannya. Meski jarang bertemu, tindakan ini bukan hanya bentuk kasih sayang seorang ayah, tetapi juga taruhan Dragon pada Luffy sebagai bagian dari perubahan besar yang akan datang. Saat berlayar, Dragon sering memandang ke arah East Blue, seolah-olah melihat rumahnya dan rumah anaknya. Ivankov, yang sering memperhatikan kebiasaan ini, yakin bahwa takdir akan mempertemukan Dragon dan Luffy suatu hari nanti. Hubungan Dragon dengan ayahnya, Monkey D. Garp, juga tidak sepenuhnya buruk. Meski Garp adalah pahlawan marinir yang setia pada pemerintahan dunia, ia tidak membenci Dragon. Garp bahkan pernah menceritakan kepada Luffy bahwa ayahnya adalah seorang revolusioner, menunjukkan bahwa ada rasa hormat di antara mereka. Keduanya juga memiliki musuh yang sama, Naga Langit, elit penguasa dunia yang menindas rakyat. Namun, sebagai seorang ayah, Dragon tidak luput dari kelemahan. Luffy, sebagai anaknya, adalah titik lemah yang bisa dimanfaatkan musuh di masa depan. Meski begitu, Dragon tetap menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan fokus yang luar biasa. Dragon bukanlah tipe pemimpin yang mudah terbawa emosi atau merayakan kemenangan kecil. Ia selalu menekankan bahwa pekerjaannya belum selesai. Sikap ini terlihat jelas ketika berita tentang Sabo, salah satu komandan tentara revolusioner yang dituduh membunuh Raja Cobra, menyebar. Dragon dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan memaafkan Sabo jika tuduhan itu benar. Sikap ini menegaskan bahwa Dragon adalah pemimpin yang sistematis, tidak bertindak berdasarkan rumor, dan selalu mempertimbangkan setiap langkah dengan cermat. Permenangan bukanlah tujuan akhir bagi Dragon. Prioritasnya adalah menghancurkan pemerintahan dunia, bukan terlibat dalam konflik dengan pihak lain. Hal ini terbukti saat markas tentara revolusioner di Baltika diserang oleh Kadohiga. Alih-alih bertarung, Dragon memilih untuk segera meninggalkan pangkalan dan berpindah ke markas baru, menunjukkan bahwa ia tidak ingin membuang waktu dengan pertempuran yang tidak relevan. Fokusnya tetap pada misi utama. Maria Joa,
ibu kota pemerintahan dunia. Dragon memiliki pengetahuan mendalam tentang Mariejoa, diperoleh melalui penyelidikan dan penelitian bertahun-tahun. Ia mengetahui segalanya, pelabuhan, gudang, peranahan kesatria suci, hingga sistem internal dan sumber kekuatan pemerintahan dunia. Informasi ini bukan sekadar spekulasi, tetapi hasil dari investigasi yang dilakukan dengan penuh risiko. Misi terakhir yang diberikan kepada Sabo adalah bukti kemampuan Dragon dalam merancang strategi yang presisi untuk melemahkan musuh dari dalam. Dalam chapter 1150, Eiichiro Oda memperkenalkan konsep permainan reversi yang menggambarkan strategi besar tentara revolusioner, khususnya Dragon. Permainan ini dimulai bertahun-tahun lalu dan kini memasuki fase krusial. Namun, Dragon dan pasukannya telah mempersiapkan langkah balik melalui permainan catur jangka panjang ini. Tujuannya adalah menggulingkan rezim dengan satu gerakan skakmat, mengakhiri kekuasaan Naga Langit dan Im Sama, penguasa tertinggi di Mariejoa. Reverse adalah kemampuan Im Sama yang diadaptasi dari permainan papan, di mana lawan dapat diubah menjadi sekutu. Ini mengisyaratkan bahwa Im Sama memiliki kekuatan untuk memanipulasi dan mengendalikan. Serangan pertama terhadap Im Sama oleh Sabo, yang menggunakan teknik pengekepan raja, menunjukkan bahwa tentara revolusioner sedang bergerak menuju skakmat. Teknik ini adalah langkah catur klasik untuk mengurung raja hingga tidak bisa bergerak. Kemungkinan besar akan ada serangan-serangan lanjutan yang dirancang untuk melemahkan Im Sama dari dalam, memaksa sang penguasa keluar dari persembunyiannya untuk menghadapi Dragon secara langsung. Namun tantangan Dragon tidak berhenti di situ. Im Sama memiliki buku tentang Harta Nasional Mariejoa yang konon memberikan kekuatan luar biasa. Buku ini diduga membutuhkan pengorbanan umur pengguna, tetapi Im Sama yang abadi dapat menggunakannya tanpa batas. Disinilah buah iblis milik Trafalgar Law menjadi kunci. Dengan kemampuan Law untuk memberikan keabadian, buku ini bisa digunakan tanpa mengorbankan umur. Namun Dragon dan pasukannya harus menemukan cara untuk menetralkan efek buku ini, yang menjadi salah satu senjata terkuat Im Sama. Selain itu, Im Sama memiliki kemampuan untuk merasuki tubuh orang lain, seperti yang diduga pernah dilakukan pada Nefertari Lili. Kehadiran bunga lili di kamar bunga Im Sama, serta pedang yang berdiri di belakangnya, mengisyaratkan hubungan mendalam antara Im Sama dan Lili. Pentagram dan simbol Baphomet yang terkait dengan Im Sama semakin memperkuat dugaan bahwa ia adalah iblis yang menawarkan kekuatan melalui perjanjian, namun juga bisa mengambilnya kembali sesuka hati. Kekuatan overpowered ini membuat Im Sama menjadi musuh yang sangat sulit dikalahkan. Namun, Dragon dan tentara revolusioner tidak bertindak gegabah. Mereka telah mengumpulkan informasi penting tentang kekuatan Im Sama, termasuk keabadiannya. Ivankov pernah menyebutkan bahwa Im Sama tidak bisa mati, tetapi Dragon tampaknya telah menemukan kunci untuk melawan kemampuan ini. Strategi mereka dirancang dengan cermat, memanfaatkan kelemahan Im Sama dan sistem internal Mariejoa yang telah mereka pelajari selama bertahun-tahun. Perang akhir di Mariejoa akan menjadi puncak dari permainan catur ini. Dragon, dengan kecerdasan dan dedikasinya, memimpin pasukannya untuk mengepung Im Sama dari dalam. Setiap langkah dirancang untuk melemahkan musuh, memaksa Im Sama keluar dari singgasananya, dan menghadapi Dragon dalam pertarungan terakhir. Dengan informasi yang mereka miliki, tentara revolusioner siap menghadapi tantangan terbesar ini. Dragon bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga simbol harapan bagi mereka yang tertindas. Ia tidak pernah merayakan kemenangan kecil karena ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Dengan fokus, strategi, dan tekad yang tak tergoyahkan, Monkey D. Dragon memimpin tentara revolusioner menuju tujuan akhir, mengakhiri tirani pemerintahan dunia dan menciptakan dunia yang bebas. Permainan reversi yang dimulai bertahun-tahun lalu kini memasuki babak terakhir, dan hanya waktu yang akan menunjukkan apakah Dragon akan berhasil mencapai skakmat atau justru jatuh di tangan Im Sama. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini hingga akhir. Kalau kalian suka dengan konten ini, ayo tekan tombol like, tulis ide atau teori kalian di kolom komentar. Karena setiap masukan kalian bisa jadi inspirasi keren untuk video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update dengan konten terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di petualangan video selanjutnya.